Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai penghasil padi. Beberapa wilayah di Sumatera Barat yang dikenal sebagai penghasil padi antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi geografis dan iklim yang memungkinkan untuk ditanami padi. Selain itu, di wilayah-wilayah tersebut juga terdapat petani-petani yang sudah memiliki pengalaman dan keterampilan dalam menanam dan merawat tanaman padi. Sehingga, produksi padi di Sumatera Barat cukup tinggi dan berkontribusi besar terhadap produksi padi nasional. Panen padi di kampung adalah salah satu kegiatan pertanian yang penting di banyak wilayah di Indonesia. Proses panen padi biasanya dimulai setelah tanaman padi mencapai umur panen sekitar 3-4 bulan setelah masa tanam. Pada saat panen, petani akan memanen padi dengan menggunakan sabit atau mesin panen padi. Setelah dipanen, padi akan dikeringkan dan dibersihkan dari jerami dan dedaunan yang menempel. Setelah itu, padi akan dijemur hingga kering dan siap untuk diolah atau dijual ke pasar. Panen padi biasanya dilakukan pada musim panen yang berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada jenis padi yang ditanam dan kondisi iklim setempat. Proses panen padi di kampung juga sering menjadi momen yang dijadikan acara adat dan budaya, seperti upacara panen atau festival panen. Selain itu, panen padi juga merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi banyak petani di Indonesia. Petani padi adalah seseorang yang bertani atau bercocok tanam padi. Petani padi biasanya melakukan berbagai kegiatan mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit padi, pemupukan, pengairan, hingga panen dan pasca panen. Petani padi juga harus mengelola dan merawat tanaman padi dari berbagai jenis hama dan penyakit serta menjaga kualitas hasil panen. Kegiatan petani padi ini sangat penting karena padi merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di berbagai negara di Asia, termasuk di Indonesia. Untung rugi hasil tani adalah hal biasa dialami petani. Gagal panen dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor cuaca, hama dan penyakit, kesalahan dalam pengelolaan tanaman, dan masalah ekonomi. Beberapa penyebab umum gagal panen antara lain faktor cuaca, kekurangan air, kelebihan air, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan angin kencang dapat menyebabkan gagal panen. Hama dan penyakit, hama seperti serangga dan tikus, dan penyakit seperti jamur dan bakteri dapat merusak tanaman dan mengakibatkan gagal panen. Kesalahan dalam pengelolaan tanaman, kesalahan dalam pemilihan varietas tanaman, pemupukan yang tidak tepat, penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak cukup, dan teknik penanaman yang salah dapat menyebabkan gagal panen. Masalah ekonomi, biaya produksi yang tinggi, harga pasar yang rendah, dan masalah dengan distribusi produk dapat menyebabkan petani gagal panen atau tidak mampu menjual produk mereka dengan harga yang menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dan melakukan manajemen tanaman yang tepat untuk menghindari gagal panen. Dikutip dari jurnas.com, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah mengatakan produksi beras di Provinsi Sumbar hingga saat ini dan akhir 2022 mengalami surplus. Berdasarkan data angka sementara BPS 2022, produksi padi 2022 sebesar 1,42 juta ton gabu kering giling, GKG, dan berasnya 819.780 ton, lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya 1,32 juta ton GKG. Konsumsi beras Provinsi Sumbar 639.561 ton sehingga ada surplus 180.219 ton. Bukan menipis, ternyata ini yang bikin harga beras di Sumbar naik. Supianto, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022 pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Petani melakukan panen padi. Foto, IS, Jakarta, Jurnas.com, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah mengatakan produksi beras di Provinsi Sumbar hingga saat ini dan akhir 2022 mengalami surplus. Berdasarkan data angka sementara BPS 2022, produksi padi 2022 sebesar 1,42 juta ton gabu kering giling, GKG, dan berasnya 819.780 ton, lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya 1,32 juta ton GKG.
Konsumsi beras Provinsi Sumbar 639.561 ton sehingga ada surplus 180.219 ton. ADVERTISEMENT. Mahyaldi mengakui bahwa harga beras di Sumbar saat ini mengalami kenaikan. Akan tetapi bukan disebabkan oleh produksi yang menurun atau stok yang menipis. Kenaikan beras disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, suplai pupuk terbatas, dan alokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukup dan kenaikan harga disebabkan karena perubahan iklim, tutur Mahyaldi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin, 7/11 kemarin. Ia menambahkan, kenaikan harga beras di Sumbar juga disebabkan permintaan beras dari provinsi tetangga yang tinggi. Provinsi Sumbar merupakan daerah penyangga pangan untuk Provinsi Riau dan Kepri. Karena harga jual lebih tinggi, sehingga petani dan pengusaha di Sumbar lebih menjualnya keluar daerah, jelasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, berdasarkan angka sementara 2022 BPS, luas panen padi 2022 sebesar 10,61 juta hektar, produksi berasnya diperkirakan sebesar 32,07 juta ton. Produksi ini mengalami peningkatan sebanyak 718,03 ribu ton atau 2,29% dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. Selain beras, secara umum ketersediaan pangan strategis nasional selama Januari, Desember tahun 2022 dari produksi dalam negeri cukup aman. Di antaranya produksi jagung surplus 2,61 juta ton, bawang merah 14.118 ton, cabai besar 25.847 ton, cabai rawit 35.501 ton, daging ayam 644.301 ton, telur 383.771 ton dan minyak goreng 716.565 ton, paparnya. Mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ia menjelaskan dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah, Kementan mendorong Satgas Pemantauan Bahan Pangan Pokok untuk terus melakukan pemantauan dan intervensi pada daerah-daerah defisit. Pengendalian inflasi pun dengan melakukan kunjungan kerja tematik untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, mendorong pertanian pekarangan yaitu menanam cabai, tomat dan sayur-sayuran, menjaga kelancaran distribusi pangan yaitu memindahkan dari daerah surplus ke defisit, di mana Kementan mengalokasikan subsidi transportasi, terangnya. Berdasarkan BPS, Kementan, Kemendak dan Sinas NK Kemenko Perekonomian diolah Badan Pangan Nasional yang diupdate tanggal 22 Oktober tahun 2022, produksi beras 2022 sebesar 32,07 juta ton dan terdapat stok di awal tahun 2022 sebesar 37,34 juta ton, sehingga dengan jumlah kebutuhan Januari hingga Desember tahun 2022 sebesar 30,91 juta ton, diperoleh surplus beras 2022 sebesar 6,44 juta ton.